Kalau untuk yang lebih khusyuk ke sini, karena di sini ibaratnya nggak ada yang minta-minta ataupun kayak semacam ini ibaratnya ke sini cuma yang penting fokus sama tujuan. Sekarang udah nggak ada gitu. Sekarang masih ada, cuman untuk kebenaran dan itu cuman masih apa ya, masih wallahu alam gitu. Jadi belum ada yang bisa tahu semuanya gitu. Jadi cuman katanya begitu. Cuman kalau asli ya saya lihat di atas, karena dulu kan saya sering disuruh sama bapak almarhum, saya bersihkan di atas. Nah di situ ada tertera yang kayak seperti ini, penyangga asbes itu tahun 1483 kalau nggak salah. Lama berapa Ya, abad ya? itu bangunannya aja, apalagi makamnya gitu. Nah yang ngabdinya aja itu ada yang tahun 1237 kalau nggak salah, itu mungkin Masehi. Nah kalau yang satunya itu 1331, itu 13 Hijriah. Berapa Berarti zaman para sahabat. persahabat Ya, kalau yang ngabdinya aja tahun segitu, apalagi yang atasnya, wallahu alam. alam. Ya, nah begitulah. Jadi ketika peninggalannya ini selain rumah pesantren dan ini seperti kayak Ada sumur. di sini juga Iya, ada ada sumur. Sumur itu yang dinamakan Ciletik. Ciletik. Ya, jadi Itu buat buat yang haji sendiri. Jadi dulu beliau itu bercocok tanam juga. Beliau lebih suka sama ibaratnya orang pengembala juga. Nah, beliau itu membuat semacam kayak buat mengaliri air untuk ke sawah begitu. Jadi mustahil. Jadi ada yang ibaratnya ada yang bantuin, kata yang dinamakan buyut Banjar, asal jazirah Arab juga. Nah katanya mustahil ini nggak bakal ada air, soalnya di atasnya kali. Ya mustahil, dari mana akan datang air. Nah karena beliau itu cuman beliau itu sabar orangnya, hanya memikirkan dirinya dan Allah, nggak memikirkan yang lain gitu. Nah akhirnya pas nyampe lurusan sini, dia bikin parit itu kayak semacam berak gitu. Buyut Banjar ini berak yang lagi dibuat sama Eyang Haji. Nah setelah makanya sekarang kalau ibaratnya ada air juga itu gak pernah ini, jadi kayak semacam kayak ada yang halang begitu sejarahnya. Nah pas begitu ini habis berak ingin bersuci, kalau emang beliau seorang wali yang dekat sama Allah, coba minta air sama Allah, ini untuk saya suci biar saya bisa melakukan ibadah, kata buyut Banjar begitu. Nah ketika beliau itu mungkin kesel entah gimana gitu, beliau tongkat itu dipukul ke batu, nah sampai batunya belah. Tongkat kayu dipukul ke batu itu batunya belah. Nah sekarang ada di sana batunya. Nah ketika beliau itu menancapkan tongkatnya, dicabut itu keluar air. Sampai sekarang musim kemarau, musim hujan, airnya segitu, gak pernah ngurang, gak pernah lebih. yang sekarang jadi sumur gitu. Iya, yang jadi sumur. Sumurnya 1 ember. Cuman kalau istilahnya 1 ember diambil 1 ember mungkin ada durasi nunggu, tapi ini enggak pakai durasi. Jadi ya diambil segitu ya segitu lagi adanya. Walaupun musim kemarau ya. Ya meskipun musim kemarau juga seperti itu. Nah begitupun tongkatnya mungkin ditancapkan di sebelahnya, dikurung sama pohon, tiba-tiba tumbuh sendiri. Nah sekarang masih ada juga pohonnya gitu. Itu namanya pohon apa ya? Wallahu alam. Ada yang bilang pohon beringin, sebelahnya entah tahu pohon apa, karena nanti saya tunjukkan kalau ini. Berarti sumur itu di sampingnya pohonnya itu. Ya di sampingnya pohon yang dulunya itu tongkatnya Eyang Haji yang ditancapkan, terus diambil itu keluar air. Ketika orang yang ziarah ke sini ada yang ngambil air itu Banyak. Iya, minta berkahnya, minta karomahnya, wasilahnya dari sini. Ya mungkin ya kita ketetapannya kan kepada Allah meminta. Kepada Allah. Wasilahnya, cukang lantarannya, karena beliau ini orang yang dekat sama Allah, mudah-mudahan kita kecipratan. Nah berarti ketika selain itu dulunya menyebarkan agama Islam pertama kali di sini Bapak Tanah Jawa atau gimana tentang Iya, sejarah? beliau dulu menyebarkan tentang Islam. Nah kalau untuk kesananya saya Allah alam ya Kang. Cuman saya tahu beliau ini penyebar agama Islam. Menyebar agama Islam. Iya gitu.
Selain dengan karomah yang itu, ada yang lain selain karomahnya beliau? Ada banyak yang sudah terbukti, karena dulu juga kan ada sejarah itu saya ngalamin sendiri. Ada orang Indramayu sampai punya utang sampai 2 M di sini Riyadoh. Beliau itu tidak punya pegangan hidup sepeser pun, karena beliau itu ketipu sama tangan kanannya, ya bisa dibilang, ya intinya bisa dibilang anak buah lah gitu ya. Nah, beliau datang ke sini, wasilahnya mungkin dari orang, katanya kalau kesana kesini harus ada uang, kalau untuk yang lebih khusyuk ke sini, karena di sini ibaratnya nggak ada yang minta-minta ataupun kayak semacam ini ibaratnya ke sini cuma yang penting fokus sama tujuan begitu. Nah, begini pas beliau ke sini, beliau minta sama bapak saya, mau ibaratnya dibilang ini dibilang itu, saya nggak pegang uang sepeser pun, saya intinya ingin bermunajat sama Allah biar saya tuh terbebas dari utang. Nah, wallahu alam, sebulan di sini mungkin karena malu beliau ingin turun dari sini, karena mungkin ngerasa direpotkan sama juru kunci, padahal enggak gitu, sama sekali enggak ngerasa direpotin. Nah, begitu beliau turun, ada sepenggal cerita, katanya sejarahnya beliau di sana tuh apa namanya, keluarganya ada yang meninggal. Nah, setelah meninggal kan mungkin karena beliau takut karena punya utang sampai 2 M gitu. Kalau kita kan nggak tahu ya ukuran M tuh gimana gitu kan, uang itu gimana. Ya katanya itu pas ke situ tuh udah ya ada yang lunasin. Kata bilangnya saudaranya. Tapi pas ditanya semua saudaranya tuh gak ada yang ngaku. Kalau ya ibaratnya dibilang secara akal sehat ya. Meskipun saudara itu kalau masalah uang itu gak ada kata istilah saudara. Gitu, apalagi sampai M-an. Kadang 100.000 atau 1 juta aja susah gitu. Katanya udah ada yang lunasin. Itu pulang dari sini langsung pulang dari bawah. Kalau beliau itu sering ibaratnya kalau tiap sholat 5 waktu itu beliau sering hadiah ke sini. Hadiah buat Iya, ini. ya, buat di sini ya. Kita minta sama Allah biar kita ada pertolongan ya. Begitu mungkin tanpa sepengetahuan beliau, doanya itu udah dijabah sama Allah. Gitu, udah ada yang lunasin. Ya sekarang alhamdulillah, tadinya 0, tadinya orang kaya terpuruk 0, sampai sekarang udah punya rumah, udah kebeli rumah lagi. Alhamdulillah, itu berkahnya gitu. Beliau. Nah, kalau di sini tergantung keyakinan gitu. Nah, selain di sini yang ziarah ke sini banyak nggak, dari mana aja? Campur-campur, Kang. Dari Medan ada, dari Aceh ada, dari Lampung ada. Kebanyakannya dari Bani Meja keturunannya, ya dari manapun ibaratnya, dari Lirboyo juga ada yang kesini gitu. Berarti kebanyakan kesini ada amal-amalan tertentu nggak, seperti sini amal saja seperti kayak dalail, tahlil, apa yasin, apa ada amal khusus tertentu dari beliau gitu? Untuk umum mungkin tahlil. Tapi kalau untuk amalan, saya sendiri tidak melarang ini itu dan tidak menghimbau untuk amalan ini, karena semuanya sama, tergantung keyakinannya masing-masing gitu. Yang penting kita jangan minta sama makam. Gitu. Berarti ada orang yang nginep di sini kayak itikaf di sini berapa minggu? Ada. Kadang ada yang dulu ada yang sampai 10 tahun. Ada di sini 10 tahun? Ada dulu. Ada yang sekarang ada aturan mungkin untuk sebulan, paling lama itu sebulan. 41 hari lah, karena umum ada yang ibaratnya ada yang pepatah kata guru disuruh Riyadoh sini 41 hari, ya udah ya 41 hari silakan begitu. Kalau pusaka ada peninggalan? Pusaka mungkin ada. Kalau untuk peninggalan zaman dulu kayaknya udah menghilang. Iya. Karena udah lama banget ya. Iya, karena udah lama. Kalau sekilas tentang sejarahnya beliau, selain itu apa ada hal-hal yang aneh maksudnya yang di sekitar makam di sini? Selama saya di sini, saya alhamdulillah. Kalau untuk masalah, karena ini kawasan dalam ya. Kalau untuk kawasan luar itu ya saya juga sering kadang melihat, ya merasakan atau melihat sering. Cuman itu pribadi saya gitu. Mungkin karena itu kawasan luar, mungkin karena di sana juga dekat pemakaman umum. Ya kalau saya
dari kecil, dari umur 8 tahun saya udah di sini, jadi udah terbiasa begitu. Jadi nggak menganggap yang aneh gitu. Kalau untuk di dalam ya saya lebih nyaman di dalam gitu, ketimbang di luar. Di sini dari kecil 8 tahun. Dari umur 8 tahun saya udah ngikut kakek di sini. Bahkan saya dulu pernah tinggal sendiri waktu kakek jadi juru kunci di sini. Saya istilahnya mungkin ketiduran. Nah, karena mungkin ingin dibangunkan, saya nggak bangun mungkin waktu saya masih SD kalau nggak salah. Nah, mau dibopong mungkin berat karena kakek kan udah tua gitu. Saya ditinggalkan, masih zaman dulu tuh pakai lentera, belum pakai listrik. Nah, yang anehnya bagi saya itu, saya bangun tuh ada di makam eyang di dalam begitu. Nah, saya nggak ada rasa takut, cuman saya itu ngerasa celingak-celinguk, gak ada siapa-siapa. Akhirnya saya mau pulang, pas keluar dari area makam tuh saya takut, merinding semua. Nah, pas saya balik lagi ke dalam makam itu, makam Eyang Haji yang 3 itu, gak ada rasa takut sedikit pun gitu. Bahkan saya itu ngerasa nyaman gitu, padahal saya tuh tidur di pinggirnya makam bener gitu. Nah, pas saya bangun-bangun tuh saya dimarahin sama wakilnya juru kunci, sama anak buahnya juru kunci, kakek saya juga. Katanya berani-beraninya kamu. Jadi semacam makam tuh saya kayak semacam meluk guling gitu. Oh, iya. Ya wallahu alam, karena saya tidur nggak sadar gitu. Kalau sekarang kan udah disekat gitu. Ya wallahu alam, saya juga kalau ibaratnya sadar mungkin saya juga nggak berani begitu ya. Karena beliau itu ya orang, benar-benar orang yang terpilih. Kalau kita kan mudah-mudahan dipilih begitu, amin. Tapi Mas pernah ketemu Siapa? dalam mimpi atau Saya ketemu kalau untuk sosoknya? bertemu dengan beliau, alhamdulillah itu pribadi saya gitu ya. Saya udah bertemu. Ketiganya sudah semua. Maksudnya pakai jubah kayak gitu. Ya bisa dibilang ya seperti itu. Kalau saya tidak mau menjabarkan atau ibaratnya terlalu terbuka, cukup pribadi saya. Kalau untuk saya bertemu sama beliau, alhamdulillah. Saya dari kecil udah bertemu dulu sekali. Nah, yang sekarang ini alhamdulillah pernah 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut. Nah, ini kan ada peninggalan seperti kayak rumah pesantren. Nah, sekarang pesantrennya masih terus ada di terus. Pesantren cuman tinggal situs aja. Oh, tinggal situs. Iya, nanti kalau ibaratnya mau berkeliling, ayo saya antar, nggak apa-apa. Jauh dari sini? Enggak, pesantren? deket kali. Oh, di bawah ini Iya, persis ya. karena dulu beliau tuh di rumah tuh, kalau yang namanya wali kan semuanya itu pasti berdekatan dengan air. Karena beliau itu mendekatkan dengan kesucian gitu. Berarti dulu santri juga banyak. Santri itu kan yang namanya dulu kan beliau itu penyebar agama yang paling pertama gitu. Nah, Ya mungkin masih sedikit. Bisa dibilang ini juga pengabdi, bisa dibilang juru kunci atau santrinya begitu. gitu. Kalau aslinya keturunan beliau itu dari siapa nih? Keturunan syekhnya. Syekh ya, Syekh. Kalau saya nggak punya keturunan. Syekh Abdul Kafi ini. Wallahu alam, Bang. Oh, dari mana situ ya? Iya, saya nggak tahu untuk ke atasnya, saya nggak tahu. Iya, silsilahnya nggak tahu. Tapi kalau di sini rame-ramenya hari apa aja, kayak banyak ziarah rombongan Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Apa ada acara di sini di Jumat Kliwon itu? Nggak ada. Cuman kayak istilahnya, kalau dulu kan pernah ada acara kayak semacam tawasul berjamaah bersama untuk yang di sini gitu. Cuman sekarang udah gak ada karena ya mungkin ya capek entah itu apa. Kalau saya mungkin kadang-kadang rutin sendiri gitu. Nanti di sini ketika mulutan bulan Syura ada yang syukuran bawa pimpeng nanti. Sering. Berarti ada ya acara Ada. seperti itu? Kalau acara itu kan ada di sini istilah sabumi. Setiap Selasa, hari Selasa. Sabumi itu setelah Maulid kalau nggak salah. Setelah Maulid. Iya. Nah kalau ada namanya haul juga ada dari Bani Maijah. Ya. Berarti di sini enggak ada acara haul. Iya. Namanya Selasa ini. Apa namanya? Kalau haul itu sesudah 2 minggu sesudah Lebaran. Oh, setelah Lebaran berarti ada dua Ada ini. 2 acara. Ya, sabumi untuk wilayah sini. Yang kalau istilah dulu itu kan zaman Hatib. Jadi penggantian Hatib. Kalau sekarang kan udah diganti. Karena zaman modern kan kita mengikuti zaman. Gitu. Tapi untuk lingkungan di sini masih asri.
Masih asri. Iya, alhamdulillah. Ini kan masuknya dalam sini, apa sih sebelah sana ini ada perkampungan? Ada. Ada. Dulu cuman longsor dulu ada, cuman sekarang udah nggak ada. Kalau ke sana ini jauh dari perkampungan. Berarti ini kalau masuk ada bis-bisan untuk ziarah, berarti nggak bisa masuk Nggak sini. bisa masuk. Nggak bisa Kalau masuk, untuk berarti bis, di depan. iya, kalau bis yang seperempat itu bisa. Tapi kalau untuk bis gede itu di bawah. Karena posisi mungkin nanjak. Masih nanjak. Ini kan posisi lagi lihat kan kalian lagi ada yang dibangun gitu ya. Iya. Barangkali ingin melihat atau apa peninggalan-peninggalan. Boleh diantarin. Boleh sih. Ayo.